Saya mewanti-wanti, mengingatkan. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, saya fair. Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Kalau ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, jawabannya bisa khayalan. Jawabannya bisa, namanya juga masa depan, bukan? Oh ya, saya akan A, B, C, D. Kita bisa berikan jawaban begitu. Saya tidak mau melakukan itu. Jadi, Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Lihat jejak digital Anies tuh. Dia merangkul siapa-siapa itu di belakang dia itu. Ini drone, aku kasih tahu ya. Drone, di belakang Anies banyak mafia para koruptor yang ingin menyelamatkan harta-hartanya kalau Anies dicapreskan menjadi presiden. Bodohnya kemarin itu, kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Karena akhirnya Anies Baswedan hanya akan dijadikan sebagai boneka dari kekuatan yang berkepentingan dengan regulasi yang ada. Pergerakan ini tidak pernah disimbolkan oleh gagasan. Kami menawarkan adalah rekam jejak kenyataan yang sudah terlaksana. Hentilah fokus pada visi misi, karena visi misi itu bisa disusun orang lain dan bisa indah sekali. Lupakan itu. Untuk Anies mencapreskan diri jadi presiden tuh belum ada. Masih angan-angan, masih berhayal, belum ditentukan, masih lama lagi. 2024 belum ditentukan siapa menjadi presiden cawapresnya. Di belakang Anies banyak para mafia koruptor ingin mendorong Anies supaya menyelamatkan harta-hartanya. Maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Tapi karena nggak ada gagasannya, pengusaha bilang sama dia, atau Bohir tuh bilang sama dia, kamu nggak perlu ada otakmu. Yang penting kamu duduk di situ, nanti aku bilang setuju atau tidak setuju. Semua itu adalah pekerjaannya politik. Kalau semua ini perubahan-perubahan ini, ide dalam anggaran, ide di dalam menyusun pasal-pasal undang-undang, ide dalam memilih orang, ide dalam pengawasan, ide dalam menentukan ini benar atau tidak benar, temuan-temuan. Kalau ini tidak pakai pikiran, ini akan pakai uang. Saya tunjukin ya. Ya, silakan. Ini contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Terbaik apanya, Pak? Selama 5 tahun dia tidak pernah mengeruk yang namanya sungai-sungai di bantaran kali, Ciliwung, Krukut, Batavia, di mana yang namanya sungai Mampang kali digugat dulu baru dikeruk. Kalah di pengadilan. Kalau tidak ada gugatan, dia tidak mau kerja. Jadi, Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Ruwet. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Politisi Partai Gelora Fachri Hamzah memberikan prediksi Anies Baswedan gagal maju dalam Pilpres 2024. Saya mewanti-wanti, mengingatkan. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, saya fair. Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Kalau ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, jawabannya bisa khayalan. Jawabannya bisa, namanya juga masa depan, bukan? Oh ya, saya akan A, B, C, D. Kita bisa berikan jawaban begitu. Saya tidak mau melakukan itu. Jadi, Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Ia merasa yakin dengan analisanya, Anies Capres Nasdem gagal maju dalam Pilpres 2024 karena terlalu banyak pertimbangan dan tidak adanya ikatan di antara partai pendukungnya. Saat ini saja, kata Fachri, safari keliling dari daerah, Anies justru dituding mencuri start kampanye. Pendaftaran baru pada September 2023. Wajar kalau orang teriak-teriak Anies curi start kampanye, ungkap Fachri. Apalagi kenyataannya dia juga belum kantongi tiket dari koalisi partai pendukungnya. Jadi Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Lihat
jejak digital Anies tuh. Dia merangkul siapa-siapa itu di belakang dia itu. Ini drone, aku kasih tahu ya. Drone, di belakang Anies banyak mafia para koruptor yang ingin menyelamatkan harta-hartanya kalau Anies dicapreskan menjadi presiden. Bodohnya kemarin itu, kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Karena akhirnya Anies Baswedan hanya akan dijadikan sebagai boneka dari kekuatan yang berkepentingan dengan regulasi yang ada. Pergerakan ini tidak pernah disimbolkan oleh gagasan. Jadi ini bocoran ya, kata Fahri, dia Anies Baswedan akan gagal maju dalam Pilpres 2024. Percaya saya deh, kata Fahri. Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden atau baca pres 2024 dari Partai Nasdem. Kendati begitu, Anies ternyata belum benar-benar. Bahkan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah di kanal YouTube Khas Kreatif, yang dikutip pada Minggu 1 Januari 2023, memprediksi kalau Anies bisa jadi gagal maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Tapi karena nggak ada gagasannya, pengusaha bilang sama dia, atau Bohir tuh bilang sama dia, kamu nggak perlu ada otakmu. Yang penting kamu duduk di situ, nanti aku bilang setuju atau tidak setuju. Semua itu adalah pekerjaannya politik. Kalau semua ini perubahan-perubahan ini, ide dalam anggaran, ide di dalam menyusun pasal-pasal undang-undang, ide dalam memilih orang, ide dalam pengawasan, ide dalam menentukan ini benar atau tidak benar, temuan-temuan. Kalau ini tidak pakai pikiran, ini akan pakai uang. Lantas Fahri mengingatkan Anies agar bisa menarik diri dahulu dari gegap gempita pengerahan massa model kampanye rapat umum. Jangan sok merasa sudah jadi capres deh, ini ceritanya masih panjang. Pencalonan baru pada September 2023, ujar dia. Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menilai, kalau Anies kerap mengumpulkan massa dan juga sering berpidato di depan massa. Padahal Fahri menganggap Anies hanya dipakai untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Sebagai intelektual, Anies semestinya mengedepankan gagasan ketimbang pengerahan massa. Mengerem diri sedikitlah, jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan. Ini kan cuma mendulang massa saja, ujarnya lagi. Seharusnya Anies dan juga para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi. Sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekadar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan-gagasan tersebut. Berhentilah dengan politik massa, lalu mulai berpolitik gagasan. Saran politisi dari Nusa Tenggara Barat itu lagi. Di sisi lain, Fahri mendorong kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki. Tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota, bicara secara lantang. Yang menolak juga bicara secara lantang juga. Jangan diam-diam, sekarang ini kan pada diam-diam, kritik Fahri Hamzah. Pembicaraan itu jadi penuh nuansa sindiran dan diduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies Baswedan di pemilu 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi. Kan udah terang-terangan dideklarasikan, ujar Mamat yang diduga merujuk kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri Hamzah, lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya sih, maaf ya, saya bocorin. Nggak jadi deh Anies Baswedan bakal calon 2024. Fahri menilai seharusnya para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi.
Sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekadar untuk mendukung ketokohan dan para kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan. Menurut Fahri, sebaiknya pencalonan presiden dilakukan dalam 3 tahap yang sekaligus dapat mencegah politik uang. Awalnya adalah dengan diberinya izin setiap partai politik untuk mengajukan capresnya sendiri yang sekaligus menjadi juru bicara. Tahap 1, kita bicara identitas dan visi misi partai. Tahap kedua, gimana dia menyelesaikan masalah dari masalah yang ada solusinya apa. Tahap ketiga, baru calonmu siapa? Jelas Fahri Hamzah. Sementara itu, menanggapi pernyataan Fahri Hamzah, seorang pecinta Anies Baswedan dan sekaligus pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah tersebut, yang menyebut Anies Baswedan akan gagal maju menjadi calon presiden 2024. Helmi Felis mengaku heran dengan Fahri Hamzah yang kini menyerang Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya pada 3 Januari 2023. Please Bang Fahri, jangan malah jadi dukun. Orang bertanya sekarang, kenapa Fahri fokus ke Anies? Punya gagasan apa buat majukan partainya? Ujar Helmi Felis di akun Twitter pribadinya. Abang jangan makin terjerumus, objektiflah. Aktifkan lagi sifat kritis. Kalau telat bisa jadi ruhut nanti, sambungnya. Sementara itu bukan kali ini saja Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan. Pada 28 Desember lalu, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan komentar pedas terkait sepak terjang Anies Baswedan yang dianggap politikus pengecut yang kerjanya seperti bunglon. Dalam video yang berdurasi 58 detik ini, diunggah pemilik akun @simne, memperlihatkan Fahri Hamzah berkomentar tentang Anies adalah seorang pengecut. Dalam unggahan pemilik akun @simne menuliskan narasi, Anies cuma boneka yang hinggap sana-sini, tidak punya kemampuan yang bisa dijual selain ambisi, saya harus jadi. Dia ibarat orang-orangan sawahnya SP, yaitu Surya Paloh, yang dipakai untuk mengusir burung dan Surya Paloh yang panen padinya kelak, tulis akun @simne.